sekarang itu malah kebalik. Mereka mencari sertifikasi karena ditanyakan oleh pemberi pekerjaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Salsa Salse, acara ngobrol salse di ruang tamu Indigo. Ngobrol santai dengan narasumber seputaran fotografi dan yang berhubungan dengan itu ya. Kali ini kita akan ngobrol dengan seorang penggiat fotografi ya. Kalau di saya ini sih lebih beliau itu di belakang layar lah ya, di bidang legalitas dan lain-lain lah. Nanti kita ngobrol banyak dengan beliau, apa saja yang sedang digelutinya, hobinya, dan dia juga pengopi juga. Nanti kita ngobrol tentang kopinya, banyaklah. Sekarang langsung aja lah ya, kita panggil Om Ipan Arsyandi. Mangga Om, dihaturanan Om. Nama? Saya. Nah, ini adalah Om Ipan, fotografer merangkap namanya Om. Sado, tukang tinju kopi, sebagai barista juga ada beliau teh ya. Sibuk apa Om sekarang Om? Oke, tenang apa ya. Jadi kesibukan sekarang lagi ngurus di asosiasi juga, lagi di kedai kopi juga, lagi balik lagi menggeluti lubang jarum juga, kayak gitulah pokoknya. Serada antik ini mah karasanya ya, modelnya juga lebih ke apa ya, manual itu teh, manual namanya manual zaman batu. Lubang jarum. Nah nanti kita bahas juga lah lubang jarumnya ya. Om, dari kapan Om berpopotoan teh Om? Ada berpopotoan. Jadi fotografi itu masuk di dunia saya itu tahun 1899. Wah, zaman-zaman reformasi ya. Ketika pada waktu itu triggernya sih cuma satu sebetulnya. Basic saya kuliah di Fakultas Hukum di salah satu universitas swasta di Bandung. Ketika sudah selesai, orang tua malah bilang, udahlah, jangan kerja di bidang hukum. Oke. Dulu disuruh sekolah di bidang hukum. Ketika sudah selesai, mungkin orang tua punya pandangan tersendiri lah tentang situasi dunia hukum saat itu. Ya dari situ lebih tidak mendukung mungkin ya. Betul. Makanya dari situ mikir apa ya kira-kira yang hobi yang bisa menjadikan nilai ekonomi. Ya ini ikut kursus dulu tuh di Jonas. Nah ini nyebut merek soalnya. Itu masuk ya Mas. Ada namanya dulu itu PPFJ, Pusat Pelatihan Fotografi lah di sana. Nah akhirnya setahun itu nggak full. Itu teh digital atau semua masih analog? Tentang cetak, ya, cuci gitu. Jadi masuk ngambil fotografi dasar dulu 3 bulan, selesai ngambil lagi modul kedua fotografi hitam putih, ngambil lagi ke yang potrait, terus akhirnya kan di sana itu ada program setahun, ketika diambil satu akhirnya di setahun juga, tapi tidak dari awal tuh setahun dipulkeun gitu kan, kebayang gitu. Soalnya saat itu saya udah kerja. Di bidang
ini pada unik di asuransi. Saya kerja di asuransi. Jadi pada saat itu tahun 99 selesai kuliah, pulang dari kampus, saya itu kos di Sukaluyu, mendekat ke rumah calon istri lah, gitu. Sukaluyu kan, ketemu teman di angkot, di Papua Jurapi, ini gawe, gue sih asuransi, oh gitu, beres man kuliah, udah, terus besok kan main ke kantor, nah ya udahlah. Datang ke kosan ya, besoknya saya kantor temen di asuransi itu, yang ngalir gitu aja, nggak pernah masukin lamaran, nggak pernah wawancara, akhirnya masuk kerja jadi agen asuransi. Berarti sempat di asuransi ya. Nah, 12 tahun. Us, sampai sempat atau hari 12 tahun namanya. Matul. Nah, terus ke fotografinya, nah masih dalam di situ tuh masih ikut juga fotografi. Jadi gini, ketika saya kerja di asuransi, kan si kursus itu malam. Jadi satu-satunya peserta kursus yang datang pakai baju kemeja itu hanya saya. Karena beres kerja kan, datang ke rumah capek lagi, udah langsung aja kan. Jadi dari sekian lama kursus di sana itu, ya saya terkenal datang pakai celana katun, pakai kemeja kan, balik kerja. Si rapi kayaknya. Sementara teman-teman kan pakai celana sobek-sobek, gitu kan. Nah gitulah. Nah terus dari situ lari ke fotografi yang seriusnya. Nah di sana itu ternyata masih kurang di diri saya itu. Akhirnya hunting workshop mana-mana, ke Jakarta, kemana ada workshop tentang foto apa saya ikut terus kan. Zaman dulu belum ada online, jadi harus datang ke tempatnya, dari Bandung pakai kereta ke sana, ke Jakarta, ikut 2 jam kan di kelas kayak gitu. Dari situ ikut juga di Bandung, ada ISFD namanya, Institut Seni Fotografi and Design dan Desain. ISFD saya ngambil khusus lighting. Nah di sana banyaklah teman-teman yang sekarang motret yang ternyata belakangan saya baru tahu bahwa mereka juga dulu di ISFD. Ternyata satu asuhan gitu. Cuma saya itu angkatan terakhir sebelum tutup. Jadi si apa? ISFD itu umurnya berapa lama? Berapa? Saya itu tahu sampai tutup atau gimana? Jadi ya sekolah itu tuh udah nggak ada aja. Jadi itu teh ada pengajar namanya Pak Praitno. Jadi Pak Praitno, terima kasih. Ini salah satu muridnya Pak. Kalau di PPFJ ada Pariyadi. Pariyadi masih sekarang. Dia masih sebagai mentor, sebagai pemilik salah satu kursus foto juga di Bandung. Nah, jadi profesi akhirnya. Akhirnya jadi profesi karena ini juga kebetulan juga ketika di PPFJ baru sebulan ikutan kursus, ada saudara yang menikah. Pan fotokin. Nah, ini tantangan dimulai kan. Akhirnya nanya ke sana kemari, ke mentor, ke yang senior kan, kumaha sih motor wedding, kudu kumaha wae. Karena pada saat itu kita hitungannya kan roll, ya 2 roll, 3 roll kan, seperti itu. Kebayang momen yang sangat penting tiba-tiba tidak jadi. Wah, PR kan? Wah, kesana kemarin nanya, akhirnya meneguhkan hati. Oke, saya ambil
tapi yang terjadi itu ngambek ya. Ayatnya yang gitu nah, masih ada kan? Itu pedena. Masih ada. Ya, alhamdulillah ya semuanya berjalan lancar. Saya motret 4 roll. Zaman dulu motret flash itu 2. Ada yang apa? Salah satu flash yang lebih besar, satu yang dipasang di bodi kamera, satu lagi yang di bracket di bawah. Adalah satu merek terkenal dulu, semuanya seperti itu, harus 2. Karena satu yang menyinari ke muka, satu yang ngebouncing ke belakang, supaya semuanya terang. Ya akhirnya di foto wedding itu semuanya alhamdulillah terang. Lulus kesang tinggi jadi gitu ya. Jadi ini kesangan. Nah, sekarang lari ke sekarang lebih ngurus ke sertifikat ya Om. Ya, jadi nah, itu teh kumaha ceritain atau sampai kadinya tahu. Jadi ketika sudah banyak yang didapat di fotografi secara pekerjaan ya, kemana-mana kerja motret, alhamdulillah dulu punya bendera juga, mengerjakan wedding segala macam. Tiba-tiba ada di satu titik, loh, kok semua orang yang lebih muda gitu khususnya manggil kurang sekolot berarti. Nah kan ada bahasa gitu. Karena kan di fotografi itu dunia yang mengasihkan, akhirnya kita kadang-kadang lupa. Ya. Terus ada kesempatan dulu bergabung di tim penyusunan SKKNI. Apa itu? Standar kualifikasi kerja nasional Indonesia di bidang fotografi. Kita waktu itu dari Bandung, tim kecil, terus tim sedang, tim besar yang di Batam. Akhirnya semuanya sudah diratifikasi, sudah disahkan oleh negara, ketok palu. Dan di sana pula di Batam juga terbentuklah asosiasi yang sekarang dikenal dengan nama APFI, Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia. Jadi profesi fotografi ya, harus digaris bawah itu. Karena di fotografi kan bermacam-macam profesinya. Nah dari situlah mulai akhirnya muncul lembaga sertifikasi kompetensi fotografi Indonesia yang merupakan satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk istilahnya itu mengasesmen atau diberi hak untuk menguji oleh pemerintah terhadap orang-orang yang memang mau mendapatkan sertifikasi di fotografi. Jadi satu-satunya lembaga waktu itu ya sampai sekarang kan? Sekarang udah banyak. Nah waktu itu berarti lembaga Leskopi ya. Nah itu teh tentang mengeluarkan sertifikat untuk fotografer, profesi fotografer. Jadi gini, Leskopi itu adalah sebuah lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengeluarkan selembar pengakuan yang kita sering sebut itu sertifikat. Kalau sertifikat sih dari negara. Sertifikat cuma dari negara harus lewat Leskopi. Nah itu juga pelajaran buat teman-teman ya yang mau mempunyai sertifikat kan. Ya di sini mungkin kita akan ngobrol tentang itu ya. Lebih banyak di situlah karena mungkin ada yang belum tahu atau yang yang berminat gitu. Jadi sebari edukasi ke mereka gimana caranya gitu ya. Jadi nah untuk jadi untuk mendapatkan sertifikat itu awalnya gimana Om? Jadi gini, sertifikasi itu memang bisa didapatkan melalui 2 cara. Pertama melalui bantuan dari pemerintah, itu namanya banper. Ada lagi yang mandiri,
yang memang kita secara sadar, secara mungkin atas kebutuhan, tuntutan kebutuhan pekerjaan harus punya sertifikasi, ya kita bisa mencari tahu di webnya kementerian, karena ada namanya TUK, tempat uji kompetensi. Itu tersebar di beberapa kota di Indonesia, ada di beberapa provinsi lah. Di Bandung ada 2 tempat uji kompetensi. Nah, semua pengumuman itu datangnya dari lembaga sertifikasi itu, Reskopi. Jadi misalkan ini ada bantuan pemerintah sekian puluh orang, cuma yang namanya bantuan pemerintah itu ada batas maksimal umur sampai 30 tahun. Kalau lebih dari 30 tahun ya harus ke mandiri, karena mungkin kebutuhannya ketika bekerja di sektor fotografi itu ditanya oleh pemberi pekerjaan. Karena di awal-awal itu teman-teman banyak juga yang saya ajak, mereka sedikit menolak, ada yang halus, ada yang keras. Tapi di ujung-ujungnya mereka mencari kita, karena mereka butuh. Nah, saya berkesempatan 2 kali di masa periode lembaga sertifikasi kompetensi. Yang pertama, 3 tahun pertama saya jadi sekretaris, 3 tahun kedua saya jadi ketua hubungan antar lembaga. Jadi akhirnya lebih paham lah dibanding teman-teman bagaimana sih cara mendapatkan sertifikat. Nah, bentar Om, saya ada pertanyaan. Seberapa penting sih si sertifikat itu gitu untuk seorang fotografer ya? Karena banyak juga yang ada yang pro dan kontra ya. Itu mau di ini atau tidak, karena masih banyak, karena nantilah kita ngobrolnya, kita break dulu sebentar ya Om ya. Nah Om, balik lagi di Salsa bersama Om Ipan ya. Tadi kita sambung obrolannya tentang seberapa penting si sertifikat itu untuk seorang fotografer ya. Dimana banyak yang pro kontra tentang keberadaan sertifikasi itu ya. Karena harus minimal ada pencerahan mungkin atau apa ya. Nah, seberapa penting Om? Ya. Jadi kalau bilang seberapa penting harus dilihat latar belakangnya. Ya, karena dulu itu yang menjadi pertanyaan banyak orang, kenapa seni harus disertifikasi? Kenapa seni? Ya. Karena kan fotografi masih ada anggapan orang masuknya ke seni. Ya, bagian dari seni. Pemerintah dengan mengeluarkan SKKNI, sebetulnya yang distandarkan itu bukan seninya, tapi cara kerjanya. Nah, cara kerja ini yang akhirnya dijadikan standar supaya ada tolak ukur itu. Kalau tidak begini, pasti hasilnya tidak begitu, karena standarnya kan ada. Seluruh Indonesia ribut. Wah, bergejolak fotografi itu. Sampai runcingnya itu benar-benar meruncing. Ya, pastilah. Benar-benar meruncing. Gempuran, ya, kalau bahasa saya kan, gempuran dari orang-orang yang masih belum merasakan manfaat sertifikasi seperti itu. Ya saya mah nggak perlu, karena saya bekerja pun yang memberikan saya pekerjaan tidak menanyakan itu. Di sisi lain, ketika pemerintah ada kebutuhan untuk fotografi dalam sebuah proyek, dia mensyaratkan harus adanya sertifikasi.
Akhirnya terpecah dua lah opini itu. Ada yang perlu ketika hendak mengerjakan proyek pemerintah. Ada saya mah nggak perlu. Gue pengen sertifikasi juga, saya mah bisa kerja motret. Seperti itu di awal. Kesini sudah mulai ada beberapa pihak, bukan hanya pemerintah, swasta pun akhirnya mempertanyakan, mana sertifikasi Anda? Karena ya itulah disebut sadis mungkin ya. Karena hidup kita ditentukan oleh selembar kertas. Ya. Selembar kertas Tapi yang kan menyatakan ini Om, berarti balik lagi ke kepentingannya ya. betul. Nah, jadi Kepentingannya. selama itu tidak membutuhkan ya enggak, tidak bersertifikat juga. Tapi ketika itu dibutuhkan, ya mau tidak mau harus melakukan itu ya. Karena ya mungkin untuk sebagian teman-teman yang berprofesi di fotografi juga ada saya mau belum perlu, karena memang tidak ya seperti tadi, kliennya juga tidak minta apa-apa, yang penting hasil gitu kan. Ya mangga gitu kan ya, cuma ketika butuh, nah ini yang maksudnya harus dibahas itu. Nah ini nih stepnya ke sini gitu tahu. Ya. Jadi gini, sekarang itu malah kebalik. Mereka mencari sertifikasi karena ditanyakan oleh pemberi pekerjaan. Ya. Nah, ketika mereka akan melakukan uji untuk mendapatkan sertifikasi itu, ya caranya sekarang ada dua. Ada bisa lewat lembaga sertifikasi kompetensi fotografi Indonesia, Leskopi, dan ada yang paling baru nih sekarang, lembaga sertifikasi profesi. Bedanya Output dari sertifikatnya. Kalau yang Leskopi itu berlaku seumur hidup. Kalau yang LSP itu berlaku hanya 3 tahun. Jadi tahun ketiga setelah masa berlakunya habis, orang tersebut harus melakukan uji lagi. Uji lagi, bukan perpanjangan. Bukan, diuji lagi. Apakah dia masih ada di industri ini atau sudah berpindah industri? Karena bisa saja kan ada satu iklan yang rada menggoda tuh sekarang, oh terima kasih, saya asalnya fotografer, sekarang ini menjual ini jadi lebih baik begini. Nah itu kan pindah industri, bukan di fotografi lagi, dia lebih ke wira swasta kan akhirnya. Nah si pemerintah itu sebetulnya dengan mengadakan uji sertifikasi dan melakukan sertifikasi ke teman-teman profesi fotografi itu sebetulnya sambil mendata juga. Ada berapa banyak sih fotografer di Indonesia ini? Karena Indonesia dengan sekian banyak penduduknya, dengan sekian banyak yang melakukan kerja di bidang fotografi, yang terdata di pemerintah itu cuma sedikit. Sementara kalau kita mikirin yang lebih gede, kuadrannya itu, pemasukan pajak dari fotografi kecil. Ya. Pendapatan pemerintah, karena kan tidak ke data itu. Iya. Hilang datanya. Sementara yang motret banyak, pekerjaan banyak. Nah, untuk sertifikasi ini sekarang infonya sudah lebih terbuka lah. Kita bisa searching, udah keluar tuh lembaganya apa aja. Karena lembaga itu kan kalau kita ngomong yang profesi, lembaga sertifikasi profesi itu sebetulnya dibagi 3. LSP itu pihak pertama, pihak kedua, sama pihak ketiga. LSP pihak pertama itu adalah dari pendidikan. Jadi misalkan Universitas Anu ada fakultas fotografi, nah dia bisa punya LSP fotografi. Berarti bisa ngeluarin sertifikat. Bisa. Otomatis kan berarti dengan kuliah juga dia sudah bersertifikat kan ya. Nah kalau kuliah itu beda lagi.
kalau kuliah itu kadang tidak spesifik. Hmm. Kalau ini lebih spesifik, makanya di perkuliahan itu ada namanya SPI, sertifikat pendamping ijazah. Nah itu Oh, ya maksudnya profesi. disandingkan dengan Ya, ijazah ya sebagai tambahan bahwa apa namanya dia lebih kompeten di Ya. fotografinya gitu. Betul. Oh, ya. Nah yang kedua, LSP pihak kedua itu dari industri. Ketika misalkan taruhlah sebuah studio besar akan melakukan sertifikasi untuk pekerjanya di fotografi, ini studio fotografi misalkan, industri fotografi gede, nah, itu bisa melakukan uji sertifikasi. Nah, bisa melakukan uji bisa. Atau dia harus ikut uji Enggak. untuk mendapatkan sertifikat agar bisa kerja di situ. Enggak. Dia sendiri bisa ngeluarin. Oh, dia udah di dalam. Karena kan si sertifikasi ini datangnya belakangan. Orang udah keburu kerja di bidang itu. Kecuali kalau dia memang awalnya untuk bekerja ke sana, iklimnya sudah sertifikasi, kan dia bersertifikat dulu. Ini kan udah jalan. Berarti si itunya sudah harus bersertifikat si studionya. Ya. Nanti atau si kalaupun misalnya si studionya belum bersertifikat, mau bersertifikat bisa. Cuma belum bisa mengeluarkan. Ya. Mengeluarkan ya atau melakukan jadi uji. Gini, melakukan uji itu adalah kepanjangan tangan dari pemerintah untuk lembaganya. Nah, pengakuan itu tuh datangnya untuk lembaga sertifikasi profesi itu datangnya dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, itu tuh ada kualifikasinya. Nanti harus dipenuhi itu administrasinya ini. Nah, itu dia harus memenuhi itu semua. Ketika udah semua terpenuhi, keluarlah izin dari BNSP. Oke, kamu di LSP. Nah, pihak ketiga ini merupakan dari umum. Asosiasi misalnya bikin LSP pihak ketiga. Jadi ada 3 ini. Nah, semuanya itu mengacu ke satu aturan yang sama. SKKN itu cuma satu. Jadi semuanya itu mengacu ke aturan ini. Untuk soal segala macam, terus silabus yang kesini semua. Jadi tidak ada yang berbeda. Yang berbeda itu hanya ini aja. Datangnya dari mana nih sertifikat? Karena yang mengeluarkan mah tetap permintaannya ke negara. Dan itu ada lambang Garuda emas di sertifikat yang tidak bisa dipalsukan karena dicetaknya di Peruri, di perusahaan keuangan. Berarti yang ini dari yang menaunginya teh kementerian. Ada 2 kementerian. 2 kementerian. Nah, ya. Kementerian apa aja? Untuk yang kompetensi itu datangnya dari Kementerian Pendidikan. Yang profesi itu dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah, yang di bawah si kementerian itu yang bisa mengeluarkan sertifikat itu Untuk fotografi di Indonesia hanya Leskopi. Hanya Leskopi. Di Kementerian Pendidikan. Untuk kompetensi. Untuk kompetensi ya. Untuk profesi. Untuk profesi itu ada banyak. LSP itu. Oh, LSP mah bisa banyak. Cuma kalau untuk kompetensi hanya Leskopi. Oh, iya. Jadi siapapun atau apa namanya? Ya siapapun bisa menjadi LSP berarti. Pihak ketiga. Nanti keluar sertifikatnya mah tetap dari kementerian. Dengan catatan semua persyaratan yang harus dipenuhi standarnya BNSP bisa dipenuhi. Karena yang diakui si LSP itu. Karena di fotografi itu ada LSPFI, Fotografi Indonesia itu yang punya asosiasi profesi fotografi Indonesia, APFI. Ada yang lagi yang Insinema, ada lagi yang banyak fotografi. Cuma aturannya satu, rujukannya tuh SKKN ini yaitu satu. Berarti kalau misalnya saya nih Om ikut uji kompetensi, ya, itu sudah otomatis jadi profesi enggak?
Jadi kompetensi itu adalah bukti pernyataan bahwa kita bisa melalui 18 kualifikasi yang disyaratkan di SKKNI. Karena di sebelah sini sebetulnya ini ada layering lagi. Level 3, level 5, 6, 7, 8 sampai 9. Nah, yang baru ada di Indonesia sekarang itu level 3. Semuanya. Level 3 teh? Level 3 itu kalau di pendidikan setara dengan D1. Nah, enggak, maksudnya gini Om. Kalau misalnya saya ikut uji kompetensi ini, berarti kan saya sudah bersertifikat nih kalau lulus. Betul. Ya, berarti saya sudah bisa bekerja sebagai ngambil job fotografi misalnya di instansi-instansi. Bisa. Nah, berarti tanpa sertifikat profesi saya sudah bisa jalan. Bisa. Ya. Bisa. Karena dua-duanya ini sama-sama diakui oleh hukum. Itu berarti sama aja, maksudnya mau ikutan uji kompetensi atau uji profesi. Cuma lebih ini aja Pak, lebih spesifik lah. Kalau ini general, kalau lebih spesifik. Mau kemana nih kita larinya? Saya mah lebih ke digital imaging aja. Saya mah lebih ke motretnya. Nah itu di profesi adanya. Kalau di kompetensi mah semuanya semuanya harus kita kuasai. Ya benar. Karena outputnya itu dua-duanya sama, bukan lulus tidak lulus, tapi dinyatakan kompeten. Ya. Dinyatakan dia memahami dari apa yang disyaratkan untuk dinyatakan lulus kompeten itu. Karena di si sertifikasinya itu tulisannya kompeten. Dan itu artinya salah satu dari sertifikat itu tetap berlaku kemana-mana. Dua-duanya berlaku. Ya. Dua-duanya berlaku. Jadi kalau nggak harus saya harus ngambil profesi ya karena saya sudah punya kompetensi misalnya. Atau saya udah punya profesi, nggak usah ngambil kompetensi ya. Gitu. Jadi berarti sama aja gitu. Sama aja. Cuma mungkin kalau si kompetensi lebih luas meren ya. Untuk ininya karena memang kompeten di situ meren ya. Jadi kalau profesi itu kita mengenal namanya itu pembuktian terbalik. Saya mengajukan untuk ikutan profesi di fotografi, ngambil skema fotografer junior. Oke. Nanti ada salah satu cara untuk menyatakan kita sebagai fotografer dan sudah bekerja itu melewati portofolio. Mana klien Anda? Sudah berapa lama di fotografi? Apa aja kliennya? Itu yang di awal itu dilihat dulu syarat-syaratnya. Karena ketika syarat di awal tidak terpenuhi, tidak bisa masuk ke step kedua. Jadi kan di awal itu ada berbagai macam isian. Ada 2 form yang harus kita isi. Salah satunya adalah asesmen pribadi. Jadi kita menilai diri kita sudah mampu apa belum. Banyak pertanyaan. Jangan salah pilih. Ketika memilih tidak mampu, balik lagi. Itu semuanya harus mampu. Jadi kalau misalkan ada aja yang tidak mampu, nah si lembaga sertifikasi ini akan memberi saran, sok belajar dulu yang tidak mampu, baru nanti balik lagi. Setelah terpenuhi semua, baru ke step keduanya. Ya. Gitu. Berarti ada berapa step untuk ujian itu gitu? Kalau saya di kompetensi lah. Di kompetensi ada berapa tahap? Ada dua. Jadi kompetensi itu pertama uji teori, kedua uji praktek. Kalau di profesi, nah itu dia lebih banyak lagi layeringnya. Form 1, form 2
udah checklist semua, masuk ke form berikutnya. Nah, ketika di perjalanan lagi dinilai oleh si asesornya itu ada keraguan, kita disuruh praktek. Coba laksanakan begini. Jadi si asesor itu kayak ngasih skenario ke peserta sok laksanakan. Kayak gini, misalkan kok orang ini mau ngambil sertifikasi fotografi junior, kok kayaknya motretnya masih begini ya. Oke, kayak gini kita simulasi ya. Coba nanti ada kasus seseorang mau difoto untuk kampanye, karena seseorang ini misalkan dia politikus atau apa. Nah, si calon asesor itu yang diuji harus bisa mempraktekkan. Jadi di tempat asesor itu dia ada lampu, alat praktek aja untuk. Nah, dari situ dilihat cara kerjanya. Oh, dia mengerti, ya sudah. Karena kan kadang-kadang tidak menutup kemungkinan juga ngeblank. Ya. Karena gugup apa, blast saya lupa. Padahal itu teh hari-hari yang dia lakukan. Oke, siap Om. Makin seru nih obrolannya, kita break dulu lagi ya. Sambil nyeruput kopi. Oke.